Mengapa jutaan orang berjalan ke makam Santo Yakobus? Inilah fakta, mujizat, dan misteri Santiago de Compostela, Spanyol. Bayangkan ini, sebuah gereja tua yang telah berdiri selama hampir 1000 tahun. Ribuan peziarah memenuhi setiap sudutnya. Tidak terdengar suara percakapan. Semua mata hanya tertuju ke langit-langit katedral. Tiba-tiba, sebuah pedupaan raksasa mulai bergerak. Perlahan, semakin cepat, dan semakin tinggi. Asap dupa memenuhi seluruh ruangan, sementara pedupaan seberat lebih dari 50 kilogram itu melayang dari satu sisi katedral ke sisi lainnya. 8 orang menarik tali dengan irama yang sempurna. Dalam hitungan detik, Botafumeiro melaju dengan kecepatan yang bisa mencapai hampir 70 km per jam. Bisa dibayangkan kan? Banyak peziarah meneteskan air mata. Bukan karena melihat sebuah benda yang menakjubkan, tetapi karena perjalanan panjang mereka akhirnya berakhir di tempat yang selama berabad-abad menjadi tujuan jutaan orang dari seluruh dunia. Semua datang untuk menghormati seorang rasul, seorang nelayan dari Galilea, namanya Santo Yakobus. Namun, muncul sebuah pertanyaan. Mengapa justru Yakobus? Kenapa bukan Petrus, pemimpin para rasul? Kenapa bukan Paulus, pewarta terbesar gereja perdana? Mengapa seorang rasul yang hanya beberapa kali berbicara dalam Injil mampu menginspirasi jutaan orang berjalan ratusan bahkan ribuan kilometer? Apakah ia benar-benar pernah datang ke Spanyol? Benarkah Bunda Maria menampakkan diri kepadanya ketika Maria masih hidup? Kok bisa? Apakah makam di Santiago de Compostela ini benar-benar makam Santo Yakobus? Dan bagaimana mungkin sebuah pedupaan raksasa menjadi simbol yang begitu melekat dengan perjalanan para peziarah ini? Untuk menemukan jawaban dari sekian banyak pertanyaan, kita harus kembali hampir 2000 tahun yang lalu ke sebuah danau kecil di wilayah Galilea. Di sanalah kisah ini dimulai. Yakobus bukanlah seorang imam. Ia juga bukan ahli Taurat. Ia juga bukan bangsawan. Yakobus adalah seorang nelayan. Ia bekerja bersama ayahnya Zebedius dan saudaranya Yohanes di Danau Galilea. Injil Markus bahkan menyebut bahwa Zebedius memiliki pekerja upahan. Ini memberi petunjuk bahwa keluarga mereka kemungkinan besar memiliki usaha perikanan yang cukup mapan, bukan hanya sekedar nelayan kecil. Suatu hari ketika mereka sedang memperbaiki jala, seorang rabi dari Nazaret datang menghampiri. Dialah Yesus. Yesus hanya mengucapkan beberapa kata, "Ikutlah aku." Dan tanpa banyak pertanyaan, Yakobus meninggalkan perahu, jala, bahkan ayahnya, lalu mengikuti Yesus. Keputusan itu mengubah seluruh hidupnya. Tidak ada yang menyangka bahwa nelayan sederhana ini kelak akan dikenang sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah kekristenan. Namun, Yakobus pada awalnya bukanlah pribadi yang lembut. Justru sebaliknya, Yesus memberi Yakobus dan Yohanes sebuah julukan yang terdengar sangat keras. Boanerges, yang artinya anak-anak guru. Mengapa Yesus memberi nama seperti itu? Apakah karena suara mereka keras atau karena sifat mereka yang meledak-ledak? Jawabannya akan membawa kita pada sisi Santo Yakobus yang hampir tidak pernah dibahas, tetapi justru memperlihatkan betapa besar kuasa Kristus mengubah hati manusia. Julukan itu terdengar gagah, Boanerges, dalam bahasa Aram artinya anak-anak guru. Tetapi mengapa Yesus memberi Yakobus dan Yohanes nama seperti itu ya? Injil tidak pernah menjelaskan alasannya secara langsung. Namun beberapa peristiwa memberi kita petunjuk. Suatu hari, Yesus dan para murid yang menuju Yerusalem berjalan. Mereka melewati sebuah desa di Samaria. Penduduk desa menolak menerima Yesus karena tujuan perjalanannya adalah Yerusalem. Penolakan itu membuat Yakobus dan Yohanes marah besar. Mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Bayangkan saja,
Seorang murid yang dipanggil untuk mewartakan kasih Allah justru ingin menghukum orang-orang yang menolaknya. Tetapi Yesus tidak memuji semangat mereka, justru Yesus menegur mereka. Disinilah kita melihat sesuatu yang sangat indah. Yesus tidak memilih murid karena mereka sudah sempurna. Ia justru memilih mereka untuk diubah. Dan Yakobus adalah salah satu contohnya. Beberapa waktu kemudian, kita kembali melihat sisi manusiawi Yakobus. Kali ini bukan karena amarah, melainkan karena ambisi. Dalam Injil Matius, ibu Yakobus dan Yohanes datang kepada Yesus dengan sebuah permintaan. Ia ingin kedua anaknya mendapat tempat paling terhormat dalam kerajaan Allah. Satu di sebelah kanan, satu di sebelah kiri. Permintaan itu membuat murid-murid lain jelas marah habis. Bukan karena mereka rendah hati, melainkan mungkin karena mereka sendiri menginginkan posisi itu. Lalu Yesus mengajarkan sesuatu yang membalik cara berpikir manusia. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan kemudian Yesus berkata, Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kalimat itu bukan hanya pelajaran, itu adalah nubuat. Suatu hari nanti, Yakobus benar-benar akan memberikan nyawanya. Namun sebelum itu terjadi, Yakobus menerima sebuah kepercayaan yang tidak dimiliki semua rasul. Dari 12 rasul itu hanya 3 orang loh yang beberapa kali diajak Yesus dalam peristiwa-peristiwa paling penting. Hanya Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Mereka bertiga menyaksikan putri Yairus dibangkitkan. Mereka juga melihat wajah Yesus bercahaya di Gunung Tabor ketika transfigurasi. Dan mereka juga berada sangat dekat dengan Yesus di Taman Getsemani pada malam sebelum penyaliban. Yakobus melihat kemuliaan Kristus, tetapi ia juga melihat penderitaan Kristus. Ia belajar bahwa mengikuti Yesus bukan hanya tentang mujizat, tetapi juga tentang salib. Lalu, tibalah hari yang mengubah sejarah gereja. Sekitar tahun 44 Masehi, Raja Herodes Agripa I mulai menganiaya orang Kristen. Kitab Kisah Para Rasul hanya mencatat satu kalimat yang sangat singkat. Ia menyuruh membunuh Yakobus saudara Yohanes dengan pedang. Hanya satu kalimat, tidak ada pidato akhir dan tidak ada kisah dramatis, tidak ada penjelasan panjang. Namun kalimat singkat itu menyimpan makna yang luar biasa. Yakobus menjadi rasul pertama yang menyerahkan hidupnya demi Kristus. Dulu ia ingin memanggil api dari langit kepada orang lain, tapi kini ia rela menyerahkan hidupnya demi Kristus. Inilah perubahan terbesar dalam hidup Santo Yakobus. Kristus tidak menghapus wataknya, Kristus menguduskannya. Keberanian yang dahulu dipakai untuk marah, kini dipakai untuk bersaksi. Semangat yang dahulu ingin menghukum, kini berubah menjadi kesetiaan sampai mati. Namun, justru setelah kematiannya, sebuah misteri besar mulai muncul. Bagaimana mungkin seorang rasul yang wafat di Yerusalem kemudian begitu dihormati di ujung barat Eropa? Apakah Santo Yakobus benar-benar pernah menginjakkan kaki di Spanyol? Apakah itu hanya sebuah legenda yang berkembang selama berapa abad? Untuk menjawabnya, kita harus menelusuri jejak sejarah yang hingga hari ini masih menjadi bahan perdebatan para sejarawan. Jika hari ini kita bertanya kepada seorang peziarah di Santiago de Compostela, mengapa kamu datang ke sini? Banyak dari mereka pasti akan menjawab, karena disinilah Santo Yakobus dimakamkan. Tetapi, bagaimana mungkin? Bukankah Yakobus wafatnya di Yerusalem? Lalu bagaimana kisahnya bisa berakhir di ujung barat Eropa ini? Pertanyaan ini telah diperdebatkan selama berabad-abad, dan jawabannya ternyata tidak sesederhana yang kita bayangkan. Mari kita mulai dari apa yang benar-benar dapat dipastikan. Kitab suci menceritakan bahwa setelah Pentakosta, para rasul diutus untuk mewartakan Injil ke seluruh dunia. Namun Alkitab tidak pernah menjelaskan kemana setiap rasul itu pergi. Tentang Santo Petrus, kita memiliki banyak tradisi yang menghubungkannya dengan Roma. Tentang Santo Thomas, ada tradisi yang sangat kuat di India. Sedangkan tentang Santo Yakobus, kitab suci hanya mengatakan bahwa ia dibunuh oleh Raja Herodes Agripa sekitar tahun 44 Masehi.
Lalu, tidak ada lagi. Tidak ada satu ayat pun yang mengatakan bahwa ia pernah berlayar ke Hispania, wilayah yang sekarang menjadi Spanyol. Apakah ini berarti ia tidak pernah pergi ke sana? Belum tentu juga, karena diamnya Alkitab bukan berarti sebuah peristiwa pasti tidak terjadi, tetapi juga bukan bukti bahwa peristiwa itu benar-benar terjadi. Disinilah sejarah mulai berbicara. Pada abad pertama, seluruh wilayah Laut Tengah berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Romawi. Dari Yerusalem, seseorang dapat berlayar menuju Kaisarea. Dari sana, kapal-kapal dagang setiap hari menghubungkan berbagai kota penting di Mediterania, melewati Siprus, Asia Kecil, Yunani, Italia, hingga akhirnya mencapai Hispania. Perjalanan itu memang sangat panjang, bisa memakan waktu berminggu-minggu, bahkan mungkin berbulan-bulan. Tetapi bukan sesuatu yang mustahil. Santo Paulus sendiri melakukan perjalanan yang jauh lebih panjang dalam karya perwartaannya. Jadi secara geografis, Yakobus sangat mungkin pergi ke Spanyol, namun kemungkinan bukanlah bukti. Lalu, dari mana asal cerita bahwa Yakobus mewartakan Injil di Hispania? Jawabannya adalah tradisi gereja. Beberapa tulisan dari abad-abad awal mulai menyebut bahwa Yakobus diutus ke wilayah barat Kekaisaran Romawi. Tradisi itu kemudian berkembang semakin kuat di Spanyol. Menurut kisah yang diwariskan turun-temurun, Yakobus tiba di Hispania untuk mewartakan Injil. Namun, misinya tidak berjalan mudah. Orang-orang tidak banyak yang percaya. Ia mengalami banyak penolakan, bahkan hampir kehilangan harapan. Jika tradisi ini benar, maka disinilah terjadi salah satu peristiwa paling luar biasa dalam sejarah devosi kepada Bunda Maria. Sebuah peristiwa yang hingga hari ini masih dikenang oleh jutaan umat Katolik. Namun, sebelum kita membahasnya, ada satu hal yang perlu kita pahami. Dalam sejarah gereja, ada 3 jenis sumber. Yang pertama adalah kitab suci. Inilah dasar utama iman kita. Yang kedua adalah catatan sejarah, yaitu dokumen, surat, atau kesaksian yang dapat diteliti secara ilmiah. Dan yang ketiga adalah tradisi gereja. Tradisi adalah warisan iman yang hidup dan diteruskan dari generasi ke generasi. Tetapi tidak semua tradisi memiliki bukti sejarah yang lengkap. Karena itu, gereja sendiri mengajak kita untuk membedakan keduanya dengan jernih. Menghormati tradisi, namun tetap jujur terhadap fakta sejarah. Justru sikap seperti inilah yang membuat iman Katolik tidak takut pada penelitian sejarah. Sebaliknya, iman dan akal budi berjalan bersama. Maka ketika kita berbicara tentang Santo Yakobus di Spanyol, kita sedang berbicara di antara sejarah dan tradisi. Sejarah belum mampu membuktikannya, namun tradisi gereja telah menjaganya selama hampir 2000 tahun. Dan dari tradisi itulah lahir sebuah kisah yang begitu indah. Sebuah kisah tentang seorang rasul yang hampir menyerah, lalu dikuatkan oleh seorang ibu. Bukan ibu kandungnya, melainkan Bunda Maria. Yang lebih mengejutkan lagi, menurut tradisi itu, pada saat penampakan terjadi, Maria bahkan belum diangkat ke surga. Ia masih hidup di Yerusalem. Bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Itulah misteri yang akan kita bahas selanjutnya. Bayangkan, malam mulai turun di tepi sungai Ebro. Angin berembus pelan melewati kota kecil yang saat itu dikenal sebagai Caesarea Augusta. Sekarang kita mengenal sebagai Saragossa di Spanyol. Di kota inilah menurut tradisi kuno gereja, Santo Yakobus sedang mengalami salah satu masa paling sulit dalam hidupnya. Ia telah meninggalkan Galilea, meninggalkan keluarganya, mengarungi Laut Tengah, dan datang ke ujung barat Kekaisaran Romawi untuk mewartakan Injil. Tetapi hasilnya hampir tidak ada. Sedikit orang yang percaya dan banyak yang menolak. Seorang rasul yang pernah melihat Yesus membangkitkan orang mati, kini justru mulai bertanya-tanya dalam hatinya. Apakah semua ini sia-sia? Tradisi memang tidak mencatat kata-kata Yakobus, namun hampir setiap pewarta Injil pernah mengalami saat-saat seperti ini. Saat benih sudah ditaburkan, tetapi tanah tampak tetap gersang. Lalu, terjadilah sesuatu yang sangat tidak biasa. Menurut tradisi yang telah diwariskan selama berabad-abad di Spanyol, pada malam itu Bunda Maria menampakkan diri kepada Yakobus. Ia tidak datang sendirian. Tradisi menggambarkan Bunda Maria ditemani para malaikat. Ia berdiri di atas sebuah tiang dari batu jasper. Dalam bahasa Spanyol,
El Pilar, Sang Pilar. Maria datang bukan untuk menunjukkan kuasa, ia datang sebagai seorang ibu, menguatkan seorang rasul yang hampir kehilangan harapan. Tradisi mengatakan bahwa Bunda Maria meminta Yakobus membangun sebuah tempat doa di lokasi itu, sebuah kapel kecil sebagai tanda bahwa suatu hari nanti iman akan tumbuh di tanah Spanyol. Disinilah kisah ini menjadi sangat unik, karena menurut tradisi tersebut, peristiwa ini terjadi sekitar tahun 40 Masehi. Artinya, Bunda Maria masih hidup. Ia belum diangkat ke surga, ia masih berada di Yerusalem. Bagaimana mungkin Bunda Maria hadir di Saragossa? Para teolog menjelaskan bahwa jika tradisi ini benar, maka peristiwa tersebut bukanlah penampakan seperti Lourdes atau Fatima, melainkan sesuatu yang oleh banyak penulis rohani disebut sebagai bilokasi, yaitu kehadiran secara ajaib di dua tempat yang pada waktu yang sama. Dalam sejarah gereja, beberapa orang kudus kemudian juga dikenal mengalami karunia bilokasi ini, seperti Santo Padre Pio atau Santo Alfonsus Liguori. Namun, kisah Bunda Maria di Saragossa memiliki keunikan tersendiri karena terjadi sebelum Maria dimuliakan di surga. Perlu diingat, tradisi ini dihormati oleh gereja, tapi bukan merupakan dogma yang wajib dipercayai setiap umat Katolik. Gereja membiarkan umat menghormatinya sebagai bagian dari tradisi yang telah menghidupi iman banyak orang selama berabad-abad. Yakobus kemudian melanjutkan pewartaannya. Ia tidak lagi berjalan sendirian. Ia membawa keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang setia kepada panggilannya. Kapal kecil yang menurut tradisi dibangun Yakobus perlahan berkembang. Berabad-abad kemudian, di tempat itu berdirilah sebuah gereja, lalu berubah menjadi sebuah basilika. Dan kini dunia mengenalnya sebagai Basilika Bunda Maria Pilar. Salah satu tempat ziarah Maria paling tua dan paling dihormati di dunia hingga hari ini. Jutaan peziarah datang untuk berdoa di sana. Mereka bukan hanya mengenang sebuah penampakan, mereka mengenang seorang rasul yang hampir menyerah, tetapi memilih untuk tetap setia. Namun, kisah Santo Yakobus ternyata belum berakhir. Tradisi mengatakan bahwa setelah menyelesaikan misinya di Hispania, Yakobus kembali ke Yerusalem. Di sanalah ia akhirnya ditangkap dan menyerahkan hidupnya bagi Kristus. Tetapi justru setelah kematiannya muncul pertanyaan terbesar dalam seluruh kisah ini. Jika Yakobus wafat di Yerusalem, bagaimana mungkin makamnya berada ribuan kilometer jauhnya di Galisia? Siapa yang membawa jenazahnya? Bagaimana perjalanan itu bisa terjadi? Dan mengapa selama berabad-abad makam itu justru menghilang tanpa jejak? Jawabannya membawa kita pada salah satu misteri terbesar dalam sejarah gereja. Tahun 44 Masehi, Yerusalem, Raja Herodes Agrippa I memerintahkan agar Yakobus dipenggal. Kitab Kisah Para Rasul hanya mencatatnya dalam satu kalimat, singkat, tanpa rincian, namun setelah ayat itu, kitab suci tidak lagi menceritakan apa yang terjadi pada jenazah Santo Yakobus. Disinilah sejarah berhenti dan tradisi mulai berbicara. Menurut tradisi kuno, gereja Spanyol, beberapa murid Yakobus mengambil jenazah gurunya itu secara diam-diam. Mereka membawanya ke sebuah kapal kecil, lalu berlayar melintasi Laut Tengah, melewati lautan yang sama yang pernah dilalui oleh para pedagang Romawi. Perjalanan itu sangat panjang, dari pesisir Tanah Suci menuju ujung barat kekaisaran Romawi, ke wilayah yang sekarang dikenal sebagai Galisia. Di sanalah menurut tradisi Santo Yakobus dimakamkan. Namun, harus kita ingat, kisah perjalanan jenazah ini berasal dari tradisi, bukan dari kitab suci, dan tidak memiliki bukti sejarah yang dapat memastikan setiap detailnya. Gereja menghormati tradisi tersebut, tetapi juga jujur mengakui keterbatasan data sejarah yang kita miliki. Lalu, terjadi sesuatu yang aneh. Selama berabad-abad tidak ada lagi yang mengetahui lokasi makam itu. Nama Yakobus tetap dihormati, tetapi makamnya seolah menghilang dari sejarah. Hingga akhirnya, sekitar tahun 813, seorang pertapa bernama Pelayo melihat cahaya terang di sebuah bukit. Selama beberapa malam, cahaya itu terus muncul di tempat yang sama. Ia lalu melaporkan penglihatannya kepada Uskup Theodomir.
Uskup tidak langsung percaya, ia memutuskan menyelidikinya. Ketika tanah itu digali, ditemukan sebuah makam kuno. Di dalamnya terdapat 3 jenazah. Tradisi kemudian mengidentifikasi salah satunya sebagai Santo Yakobus, sementara 2 lainnya diyakini sebagai murid-muridnya, Athanasius dan Theodorus. Apakah benar demikian? Disinilah para sejarawan kembali mengingatkan kita, tidak ada metode ilmiah yang dapat memastikan identitas jenazah tersebut. Namun penemuan itu mengubah sejarah dan arah Eropa selanjutnya. Kabar mengenai makam Santo Yakobus menyebar dengan sangat cepat. Para peziarah mulai berdatangan. Awalnya hanya dari wilayah sekitar, tapi kemudian dari seluruh semenanjung Iberia, lalu dari Prancis, Jerman, Italia, Inggris, dan akhirnya dari seluruh Eropa. Di atas makam itu dibangun sebuah gereja. Gereja itu kemudian diperbesar, diperindah, dan akhirnya menjadi salah satu mahakarya arsitektur Kristen yang kita kenal sekarang. Katedral Santiago de Compostela. Selama abad pertengahan, hanya ada 3 tujuan ziarah terbesar bagi umat Kristen, Yerusalem, Roma, dan Santiago de Compostela. Bayangkan saja, seorang nelayan dari Galilea yang hanya beberapa kali disebut dalam Injil, kini menjadi tujuan perjalanan jutaan orang. Namun, ada satu pertanyaan yang masih sering diajukan hingga hari ini. Apakah makam di Santiago benar-benar makam Santo Yakobus? Jawaban paling jujur adalah tidak ada kepastian sejarah dapat membuktikannya. Dan justru disinilah gereja memberi teladan yang indah. Gereja tidak memaksa umat untuk menerima sebuah tradisi sebagai fakta sejarah yang sudah terbukti. Sebaliknya, gereja mengajak kita menghormati tradisi yang telah menghidupi iman jutaan orang selama berabad-abad sambil tetap terbuka terhadap penelitian sejarah. Iman tidak takut pada pertanyaan, karena kebenaran tidak pernah bertentangan dengan kebenaran. Namun, ada sesuatu yang jauh lebih menarik daripada pertanyaan tentang makam itu sendiri. Mengapa orang-orang rela berjalan ratusan kilometer menuju tempat ini? Apa yang sebenarnya mereka cari? Apakah hanya ingin sebuah makam? Ataukah ada sesuatu yang lebih dalam? Jawabannya dapat ditemukan di sepanjang sebuah jalan tua yang melintasi desa, pegunungan, dan ladang-ladang Eropa. Sebuah jalan yang dikenal di seluruh dunia sebagai Camino de Santiago. Dan di sepanjang jalan itulah lahir kisah mujizat yang membuat nama Santo Yakobus semakin dikenal oleh dunia. Pernahkah Anda membayangkan berjalan kaki selama berminggu-minggu, menembus hujan, panas, kabut, melewati pegunungan, sawah, hutan, desa-desa kecil hanya untuk mencapai sebuah makam? Itulah yang dilakukan jutaan orang di Camino de Santiago. Sebagian berjalan 100 km, sebagian 500. Ada pula yang memulai dari Prancis dan menempuh lebih dari 800 km. Mengapa? Karena bagi mereka Camino bukan sekedar perjalanan. Camino adalah pertobatan. Di sepanjang perjalanan itu, para peziarah sejak abad pertengahan saling menceritakan kisah Santo Yakobus. Sebagian merupakan sejarah, sebagian lagi adalah tradisi, dan ada pula yang dikenal sebagai mujizat. Kisah-kisah inilah yang kemudian dihimpun dalam sebuah manuskrip abad ke-12 yang sangat terkenal. Namanya Codex Calixtinus. Kitab ini bukan hanya berisi doa dan liturgi. Di dalamnya juga terdapat panduan perjalanan bagi peziarah, lagu liturgi, serta berbagai kisah mujizat yang dipercaya terjadi melalui perantaraan Santo Yakobus. Bagi banyak sejarawan, Codex Calixtinus ini adalah salah satu dokumen paling penting dalam sejarah Camino de Santiago. Di antara semua kisah itu, ada satu mukjizat yang paling terkenal hingga hari ini. Bahkan masih dikenang di sebuah kota kecil di Spanyol. Kisah ini dikenal sebagai mukjizat ayam yang hidup kembali. Konon, pada abad pertengahan, seorang pemuda dari Jerman sedang berziarah ke Santiago bersama kedua orang tuanya. Mereka singgah di sebuah penginapan. Putri pemilik penginapan ini tertarik kepada pemuda itu. Namun, cintanya ditolak. Karena sakit hati, ia menyembunyikan sebuah cawan perak ke dalam tas sang peziarah. Keesokan harinya ketika para peziarah melanjutkan perjalanan, mereka dihentikan. Tas pemuda itu diperiksa dan cawan perak ditemukan. Ia dituduh mencuri. Pada masa itu hukumannya sangat berat. Pemuda itu dijatuhi hukuman gantung. Orang tuanya menangis.
Namun mereka tetap melanjutkan ziarah ke makam Santo Yakobus. Di sana mereka berdoa, memohon agar Tuhan menunjukkan belas kasih-Nya melalui perantaraan Sang Rasul. Sekembalinya dari Santiago, mereka mendapati sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan. Anak mereka ternyata masih hidup. Menurut kisah yang diwariskan turun-temurun, Santo Yakobus menopang tubuh pemuda itu sehingga ia tidak mati meskipun telah digantung. Mereka segera berlari menemui hakim. Namun hakim yang sedang makan siang hanya tertawa. Sambil menunjuk ayam panggang di atas mejanya, ia berkata, "Anakmu sama hidupnya seperti ayam ini." Belum selesai kalimat itu diucapkan, menurut legenda, ayam dan ayam jantan yang telah dimasak itu bangkit kembali, mengepakkan sayap lalu berkokok. Sejak saat itu, di Katedral Santo Domingo de la Calzada selalu dipelihara seekor ayam dan seekor ayam jantan sebagai kenangan akan legenda tersebut. Apakah mujizat ini dapat dibuktikan secara sejarah? Tidak. Ini adalah legenda devosional yang hidup dalam tradisi Camino selama berabad-abad. Namun, kisah ini menunjukkan sesuatu yang lebih dalam. Bagi para peziarah, Santo Yakobus adalah sahabat perjalanan. Seorang kudus yang terus menemani mereka melangkah menuju Bapa di surga. Dan ternyata, mujizat Santo Yakobus tidak berhenti di sana. Dalam Kodeks Kalistinus terdapat berbagai kisah lain tentang peziarah yang selamat dari badai, tentang orang sakit yang memperoleh kesembuhan, tentang mereka yang lolos dari perampok, tentang para tawanan yang dibebaskan. Semua kisah itu memiliki satu pesan yang sama. Perjalanan menuju Bapa di surga tidak pernah dijalani sendirian. Namun mungkin mujizat terbesar Santo Yakobus bukanlah ayam yang hidup kembali, bukan pula kisah-kisah luar biasa dalam Kodeks Kalistinus tadi. Mujizat terbesarnya adalah sesuatu yang masih bisa kita lihat sampai hari ini. Selama lebih dari 1000 tahun, jutaan orang terus berjalan. Mereka datang dari berbagai bangsa, berbagai bahasa, berbagai latar belakang. Ada yang datang sebagai orang beriman, ada yang datang sebagai pencari manak hidup, ada yang datang setelah kehilangan orang yang mereka cintai, ada juga yang datang untuk mengucap syukur. Mereka semua berjalan di jalan yang sama, dan anehnya banyak yang pulang sebagai pribadi yang berbeda. Bukan karena jalannya mudah, justru karena jalan itu mengubah hati mereka. Bukankah perubahan hati adalah mujizat yang paling besar? Perjalanan ini belum selesai, karena setelah berminggu-minggu berjalan, ada satu momen yang paling ditunggu oleh setiap peziarah. Mereka akhirnya memasuki Katedral Santiago de Compostela, dan di sanalah mereka menyaksikan sebuah pemandangan yang tidak dapat ditemukan di tempat lain di dunia. Sebuah pedupaan raksasa mulai terbang di atas kepala mereka. Namanya Bota Fumiero. Akhirnya perjalanan itu selesai. Setelah berjalan ratusan kilometer, melewati rasa lelah, rasa sakit, tangis, dan doa-doa yang hanya diketahui oleh Bapa di surga, seorang peziarah akhirnya berdiri di dalam Katedral Santiago de Compostela. Di depannya terbentang makam yang selama berabad-abad dihormati sebagai makam Santo Yakobus. Namun, masih ada satu momen yang sangat dinantikan. Lampu katedral mulai meredup, keheningan memenuhi ruangan. Lalu 8 orang berpakaian khusus melangkah ke tengah gereja. Mereka disebut tiraboleiros. Di tangan mereka tergantung sebuah pedupaan raksasa. Namanya Bota Fumiero. Pedupaan ini bukan sekedar besar, tingginya sekitar 1 meter 60 cm, beratnya lebih dari 50 kg, digantung pada tali yang menjulang hampir 20 meter ke langit-langit katedral. 8 tiraboleiros mulai menarik tali itu secara bergantian. Perlahan, Bota Fumiero mulai bergerak. Semakin lama, semakin cepat, semakin tinggi, hingga akhirnya meluncur dari satu sisi transept ke sisi lainnya dengan kecepatan yang dapat mencapai hampir 70 km per jam. Asap dupa memenuhi seluruh katedral. Banyak orang terpukau. Namun bagi gereja, keindahan Bota Fumiero ini bukanlah karena ukurannya, melainkan karena maknanya. Sejak zaman perjanjian lama, dupa telah dipakai dalam ibadat kepada Allah. Pemazmur berdoa, biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan. Dan dalam kitab Wahyu, Yohanes melihat para malaikat mempersembahkan dupa bersama doa-doa orang kudus di hadapan tahta Allah.
Asap dupa yang naik ke atas menjadi lambang doa umat yang diangkat kepada Tuhan. Itulah sebabnya hingga hari ini gereja masih menggunakan dupa dalam misa kudus. Bukan sebagai hiasan, bukan pula sebagai pertunjukan, melainkan sebagai tanda penghormatan kepada Bapa Allah kita yang maha tinggi, sebagai lambang doa. Dan sebagai pengingat bahwa hidup kita dipanggil untuk menjadi persembahan yang harum di hadapannya. Ada sebuah cerita yang sering beredar bahwa Botafumeiro ini dibuat hanya untuk menghilangkan bau badan para peziarah yang telah berjalan berhari-hari. Cerita itu memang sangat populer, namun kenyataannya tidak sesederhana itu. Benar, pada abad pertengahan ribuan peziarah memenuhi katedral. Asap dupa tentu membantu menyegarkan udara di dalam katedral. Tetapi fungsi utama Botafumeiro adalah fungsi liturgis. Ia adalah pedupaan, sebuah bagian dari perayaan gereja, sebuah simbol doa yang naik kepada Allah, bukan sekedar alat pengharum ruangan. Dan justru karena makna rohaninya itulah Botafumeiro terus dipertahankan hingga sekarang. Bayangkan saja seorang peziarah, ia memulai perjalanan dengan membawa beban, dosa, kekecewaan, pertanyaan, penyesalan, berhari-hari ia melangkah, kadang sendiri, kadang bersama orang yang baru dikenalnya, dan di sepanjang jalan ia belajar meminta maaf, belajar menerima bantuan, belajar berjalan pelan, belajar bersyukur, ketika akhirnya ia berdiri di dalam katedral, lalu melihat asap dupa memenuhi ruangan, seolah seluruh perjalanan itu dipersembahkan kepada Tuhan, bukan hanya langkah-langkahnya, tetapi juga seluruh hidupnya. Mungkin disinilah letak rahasia Santo Yakobus, bukan pada makamnya, bukan pada kerangnya, bukan pada legenda-legenda yang berkembang selama berabad-abad. Warisan terbesar Santo Yakobus adalah ia terus mengajak manusia untuk berjalan, berjalan meninggalkan hidup yang lama, berjalan menuju Kristus. Bukankah itu juga yang dilakukan Yakobus sendiri? Ia meninggalkan perahu, meninggalkan jala, meninggalkan keluarganya, lalu mengikuti Yesus. Perjalanan itu membawanya menjadi seorang rasul, seorang martir, dan akhirnya menjadi inspirasi bagi jutaan peziarah hingga hari ini. Mungkin kita tidak akan pernah berjalan di Camino de Santiago. Mungkin kita tidak akan pernah melihat Botafumeiro terayun di atas kepala kita. Tetapi sesungguhnya, setiap orang sedang menempuh sebuah Camino, sebuah perjalanan menuju rumah Bapa di surga. Dan seperti Santo Yakobus, kita pun diundang untuk tetap setia melangkah. Walaupun jalannya panjang, walaupun kadang terasa sepi, karena setiap langkah yang diarahkan kepada Kristus pasti tidak akan pernah sia-sia. Terima kasih telah mengikuti perjalanan ini. Dan jika suatu hari nanti Tuhan memberi kesempatan kepada kita semua untuk mengunjungi Santiago de Compostela, jangan hanya datang untuk melihat sebuah katedral. Datanglah sebagai seorang peziarah, karena perjalanan yang sesungguhnya selalu dimulai dari dalam hati. Damai Kristus menyertai kita semua. Santo Yakobus, doakanlah kami. Amin.